Baik teman, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah Wesal TV yang sponsori oleh Herba Ruqyah. Nah, di sesi ini Ustadz Husain Mubarak akan memberikan kepada kita semua bagaimana caranya teknik syar'i Ruqyah Mandiri. Tentunya Anda pun dapat menyiapkan di rumah Anda bagaimana supaya kita betul-betul mengikuti apa yang akan nanti Ustadz Husain sampaikan. Anda bisa menyiapkan teh bidara misalnya kan, atau madu herbal atau herba ruqyah, atau yang sudah membeli paket ruqyah dari Herba Ruqyah, silakan saja disiapkan juga sambil kita menyimak praktek ruqyah mandiri yang akan disampaikan oleh Ustadz Husain Mubarak. Tapi Ustadz, di sesi ini antum mungkin bisa mengajarkan kepada kita semua Ustadz teknik syar'i ruqyah mandiri seperti apa Ustadz? Baik. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, para pendengar Wesal TV yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini, segmen yang kedua ini, yaitu kita akan melanjutkan ruqyah live, ruqyah mandiri. Maka jemaah kaum muslimin yang tinggal di rumah, yang memang kondisi hari ini kita menghadapi berbagai tantangan, terutama ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mentakdirkan dengan adanya virus corona, apapun penjelasan dari para ahli, intinya virus yang kita hadapi sekarang yaitu virus COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, keluarga kita, dan terutama kaum muslimin pada umumnya, bangsa dan negara kita. Nah, mudah-mudahan segera diangkat Allah SWT wabah ini, baik diri kita dan keluarga semuanya. Perlu diketahui jemaah sekalian, sekalipun kita di studio memberikan arahan secara live ruqyah mandiri, dan ternyata bagi jemaah juga yang di rumah ketika tidak keluar, apalagi ada instruksi dari pemerintah bahwa agar kita tetap diam di rumah, ternyata keterangan dari Nabi SAW, hadis yang sahih, di antara judul disampaikan oleh para ulama, yaitu man jalasa fi baitihi fi waqti wuqu'it ta'un falahu ajal syahid wa illam yamut, yaitu siapa yang tinggal di rumahnya ketika terjadi wabah ta'un, wabah virus apapun yang berkembang di sebuah daerah, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala syahid, sekalipun dia tidak meninggal, hanya duduk di rumah, tidak keluar rumah dalam rangka menjaga diri dan keluarganya tidak kena virus, maka sama dengan pahala syahid. Nah, dalil dari mana disebutkan oleh ulama? Ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Nasa'i, dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini insyaallah disahihkan oleh Imam Bukhari dan juga para ulama-ulama hadis. Nah, kita lihat hadisnya sebagai pengantar pada kesempatan ini, agar jemaah tidak berkecil hati ketika hanya duduk di rumah dalam rangka instruksi daripada pemerintah, dan juga untuk menjaga diri kita agar tidak kena wabah. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha? Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah di antaranya ta'un atau virus apapun di antara yang berkembang sekarang adalah corona, yaitu maka Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwasanya wabah itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan azab? Walaupun ini takdir Allah hadir di depan kita. Nah, yang dimaksud dengan azab adalah hukuman bagi orang yang bukan Islam. Namun bagi orang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai rahmat. Makanya Allah memberikan wabah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka tidak semuanya kena, walaupun memang ketika wabah berkembang, siapapun bisa kena, bisa orang kafir, bisa muslim pun bisa kena. Nah, hanya saja siapa yang dikehendaki Allah selamatkan, ada yang mungkin Allah takdirkan meninggal. Sekalipun orang mukmin meninggal, insyaallah syahid. Dan bahkan yang menunggu di rumah,
pun berpahala syahid. Nah, kita lihat Nabi SAW mengatakan tadi bahwa Allah memberikan rahmat bagi orang beriman yang tinggal di sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sehingga Nabi mengatakan tidaklah seseorang ketika terjadi wabah dia tinggal di rumahnya bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ia yakin bahwa tidak akan menimpanya kecuali atas takdir Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuknya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti syahid. Masya Allah, Nabi mengatakan pahala syahid sekalipun kita tidak meninggal. Itu kata para ulama, dijelaskan juga oleh para ulama yang lain, di antara Ibnu Hajar Asqalani, tentang hadis ini. Ini menunjukkan kabar gembira buat kita semua bahwa bagi jamaah yang di rumah, barangkali sambil menahan diri tidak keluar karena kita mengikuti ketaatan kepada ulil amri, pemimpin kita, dan juga ini bermanfaat untuk kemaslahatan kita. Dan sambil menikmati ruqyah secara live dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri kita dan keluarga pada umumnya. Baik, mohon untuk mempersiapkan diri, yaitu air 1 gelas atau mungkin 1 ember, 1 galon juga boleh. Yang penting nanti minumnya cukup 1 gelas, tidak semuanya 1 galon gitu, ya. Atau mungkin bagi yang sudah memiliki herbal, bisa dimanfaatkan herbalnya untuk ruqyah. Bisa dicampur dengan air putih, mungkin kalau ada tehnya, air hangat, atau mungkin madunya bisa air dingin juga boleh, air hangat boleh, cuma jangan air panas kalau madu, karena nanti mengurangi kualitas madu itu sendiri. Ya, silakan jemaah kaum muslim yang ada di rumah mempersiapkan diri, ikuti teknik tadi yang kita ajarkan. Yang pertama, niat untuk meruqyah diri sendiri. Bukan saya meruqyah kaum muslimin yang ada di rumah, tapi diri sendiri. Andaikan nanti muntah, keluar ini dan itu, bukan berarti saya meruqyah, tetapi saya hanya memandu saja. Berarti Anda yang meruqyah diri sendiri, ketika keluar berarti Anda yang berhasil atas izin Allah. Yang kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali datang dari Allah. Yang ketiga, khusyuk konsentrasi. Mohon tidak sambil WA, tidak sambil lihat HP, tapi fokus ke TV, fokus konsentrasi arahan-arahan kami, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang keempat, nah sekarang kita istighfar, tobat kepada Allah agar dipermudah proses kesembuhan, tobat nasuha, dan membersihkan hati kita agar tidak kesal, tidak marah, tidak dendam kepada siapapun. Dendam kepada keluarga kita, istri, suami, anak, tetangga, mantu, ya siapapun yang bermasalah secara muamalah sehari-hari kita. Silakan mempersiapkan diri, baca di air putih. Ya mungkin kalau saya di sini ya berat air ini. Ya silakan jemaah sekalian yang muliakan, silakan baca surat Al-Fatihah. Mungkin kesempatan ini cukup 3 kali, menghemat waktu, walaupun ketika meruqyah mandiri di rumah bisa 7 kali, bisa lebih, bisa kurang. Tapi merujuk kepada hadis Imam Bukhari bahwa seorang sahabat meruqyah 7 kali itu boleh, bahwa intinya ganjil, walaupun itu tidak mengikat. Silakan konsentrasi bacanya, hembuskan ke air nanti setelah baca atau sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh lanjut, boleh tambah surat yang lain, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq boleh. Tapi karena sekarang live, waktunya terbatas, cukup 3 kali saja. Sekarang minum dan sambil niat untuk menghilangkan semua penyakit yang kita rasakan. Pertama, penyakit medis, minta kepada Allah. Yang kedua, penyakit non medis yang barangkali kita rasakan. Mungkin perutnya sering gak enak, sakit kepala, mungkin masalah penyakit mata, ginjal, jantung, pankreas, empedu, sakit pinggang, susah dapat jodoh, susah dapat anak, susah cari kerjaan, mungkin kan ada barangkali ada gangguan di badannya atau rezekinya susah. Mudah-mudahan setelah ruqyah ini Allah hilangkan semua hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit dan juga yang menghalangi jodoh, yang menghalangi punya anak, yang menghalangi rezeki.